Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur KSKK, Bapak Profesor Dr. Muhammad Isom Yuski, MAG, yang moga-moga segera Tuhan, karena pada hari Jumat yang lalu beliau diindikasi antigennya. Oleh karena itu maka kita berdoa bersama, moga-moga beliau segera kembali dan keluarga besar baik di Kementerian Pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota, madrasah-madrasah, baik terkait dengan kita-kita yang tua dan anak-anak, keluarga besar kita, semuanya moga-moga diberikan kebaikan, keselamatan, dan kesehatan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya bersyukur pagi hari ini bisa menyapa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Dr. Suwardi, tahun pelajaran baru ini memang sudah tinggal pekan depan, tanggal 12 Juli tahun 2021. Oleh karena itu maka persiapan-persiapan mesti kita lakukan. Dalam pertemuan ini patut kiranya saya menyampaikan terima kasih tak terhingga pada teman-teman yang ada di subdirektorat maupun di helpdesk provinsi, kabupaten, seluruh Indonesia yang mendukung siaran kita yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Ibu Kasih Kursis, Bapak Ibu Kasih Pendis, kemudian Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota, kemudian juga kepala-kepala madrasah, pengawas seluruh Indonesia. Ini saya lihat yang di Zoom 516, yang di streaming YouTube itu sudah 6.000 lebih. Alhamdulillah, ini hati saya jadi tergetar melihat partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, 6.800 yang sudah ada di streaming YouTube ditambah dengan 521 kita semuanya ada di Zoom. Ya Allah, moga-moga apa yang kita bahas pada pagi hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di Yaumul Hisab mendapatkan syafaatnya. Dan di Yaumul Akhir kita semuanya mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan kasih sayang Allah yang sejati, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia, insya Allah Allah memberikan maghfirah, memberikan pengampunannya, dan kita kemudian dijadikan satu kelompok dengan Rasulullah, dimasukkan dalam surganya, insya Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, saya langsung saja akan masuk materi untuk sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru. Kami mohon izin untuk share screen berikut. Mohon maaf sebentar. Ya, sudah kelihatan Bapak-bapak, Ibu-ibu?
Pak. Sudah Pak Sudah, Pak, Kasih. sudah. Kelihatan ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kaitan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022 ini, kita di Kementerian Agama sudah mengeluarkan beberapa dokumen. Yang pertama, sebagaimana dokumen-dokumen yang berlaku juga di tahun ajaran sebelumnya di masa pandemi, kurikulum darurat, jadi pedoman kurikulum darurat yang ada di Kementerian Agama, SK Dirjen 271 itu tetap berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu. Itu menjadi pedoman kita bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa darurat. Kemudian juga dikeluarkan SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri ini ada beberapa tahapan. Yang terakhir, titik tekannya adalah memberikan petunjuk bagaimana pertemuan tatap muka itu bisa dilakukan dengan tetap menjaga kondisi pandemi akhir-akhir ini. Sehingga itu membuahkan SKB 4 Menteri ini kalau di Kementerian Dalam Negeri, instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan zonasi-zonasi, kemudian di Direktorat KSKK, Bapak Direktur atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran. Surat edaran itu memberikan acuan kepada kita bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di madrasah. Baik untuk yang tatap muka bagaimana, saya pikir Bapak Ibu sudah baca semua karena tidak panjang itu ayat-ayatnya. Yang intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk di zona merah menurut SE itu kita masih dianjurkan tetap untuk belajar dari rumah. Tetapi untuk kuning, orange, kuning, hijau kita diperbolehkan dengan catatan-catatan. Namun demikian Bapak Ibu setelah surat edaran itu berkembang, ternyata kondisi pandemi ini terus menunjukkan indikator-indikator yang mengkhawatirkan. Kita mengetahui rumah sakit terutama di Jawa dan Bali ini hampir sudah meludak. Yang di Jakarta, yang di Jogja, yang di Solo, yang di Malang itu hampir semuanya tidak bisa menerima pasien dengan mudah karena begitu sesaknya sampai dilayani di tenda-tenda dan sebagainya. Dan bahkan kemarin murid saya yang dahulu di Insan Cendekia itu sempat meninggal hanya gara-gara tidak kebagian rumah sakit. Sehingga ada temannya yang dokter di kota lain memberikan, ayo sudah jalan ke sini. Pada saat jalan ke sana mungkin kecapean segala macam akhirnya sampai meninggal dunia. Nah, istri, anaknya juga terkena. Artinya kondisi belakangan ini memang sangat riskan dan ini ternyata di sosial budaya, di sosial media juga ditanggapi dengan bermacam-macam Bapak Ibu, tapi yakinlah untuk kalangan kita, di antara kita di Kementerian Agama, kita harus yakin bahwa kejadian ini memang ada Bapak Ibu. Dan kejadian ini memang sangat memprihatinkan dan memerlukan upaya-upaya kita semua. Kita harus bersatu kompak. Pikiran tentang politik, pikiran tentang kepentingan-kepentingan apapun memang harus kita hindarkan. Kita sekarang di dalam dunia pendidikan itu memikirkan tinggal satu, bagaimana anak-anak kita selamat, kita semuanya terjaga, sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung apapun kondisinya. Karena itu maka Bapak-bapak, Ibu-ibu di Kementerian Agama kemarin tanggal 5 Juli tahun 2021 Bapak Direktur mengeluarkan surat yang isinya mengikuti pemberlakuan pembatasan PMPPK mikro darurat itu
di madrasah Bapak-bapak, Ibu-ibu diberlakukan untuk di daerah Jawa dan Bali itu seperti yang tadi disampaikan Pak Direktur juga masih diberlakukan belajar dari rumah. Kita tahan belajar dari rumah. Kemudian untuk yang di luar Jawa dan Bali mengikuti surat edaran yang tadi sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Bapak Direktur. Nah, tetapi semuanya tadi patut dijalankan tetap dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan warga madrasah. Warga madrasah ini di sini adalah mulai dari anak-anak, siswa kita, kemudian kita guru-guru, kepala madrasah, kemudian tenaga kependidikan, termasuk kita-kita yang ngurusi madrasah ini juga bagian dari warga madrasah. Ini harus menjadi perhatian kita sehingga pelaksanaan apapun pembelajaran kita mau daring atau luring, mau menggunakan jarak jauh belajar dari rumah atau belajar tatap muka, itu betul-betul memperhatikan agar kelangsungan semua kebutuhan hidup, kebutuhan kesehatan itu juga tetap terjaga, kebutuhan belajar tetap terjaga. Saya pikir Bapak-bapak, Ibu-ibu kaitannya dengan aturan-aturan pada Bapak Ibu birokrat yang ada di provinsi, di kabupaten kota, pengawas, kepala madrasah, dan guru-guru, patut semuanya sudah membaca, karena ini sudah kita keluarkan jauh-jauh sebelumnya. Dan yang terakhir itu sudah kita keluarkan di tanggal 5 Juli tahun 2021 kemarin. Namun demikian sekarang juga ada surat edaran dari Pak Menteri Agama. Nah itu sebagai pelengkap dari semua yang sudah pernah kita keluarkan. Jadi untuk aturan-aturan nanti mungkin untuk memperdalamnya ada di tanya jawab. Bapak Ibu bisa baca semua sehingga di dalam materi sosialisasi ini saya memberikan titik-titik yang tampaknya perlu kita perhatikan semua di masa-masa kondisi yang sekarang ada dua sisi yang perlu diperjuangkan, yaitu bagaimana menata pendidikan untuk masa depan dan bagaimana merespon pelaksanaan pendidikan di masa-masa pandemi ini. Izinkan Bapak Ibu saya akan melanjutkan materi yang ada di layar ini. Terkait dengan semuanya tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami mohon semuanya yang ada di birokrat, yang ada di pengawas, yang ada di madrasah, kita menyadari semua. Dunia kita sekarang berubah. Dunia kita sekarang berubah. Dunia kita tidak seperti yang lalu-lalu. Artinya, kita yang hidup di dalamnya ini semestinya mulai dari pikiran, hati kita semuanya berubah. Yang tidak berubah cuma satu, yaitu akidah kita. Tauhid kita kepada Allah jangan sampai berubah. Tetapi untuk ikhtiar kehidupan dunia, semuanya sekarang berubah Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sadari semua. Dan perubahan yang ada di masa-masa sekarang minimal variabelnya ada dua Bapak Ibu. Ini harus dipahami oleh kita semua dengan kearifan kebijakan. Yang pertama, sisi yang lain kita harus melakukan perubahan untuk kehidupan abad 21. Perubahan kehidupan 21 yang nanti kebutuhan anak-anak itu berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan kita saat ini. Ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa agar pendidikan yang kita langsungkan bisa up to date sesuai dengan kebutuhan anak-anak masa depan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pada masa-masa ini sudah 1 tahun lewat, Bapak Ibu, dunia kita berubah juga dengan adanya COVID atau pandemi COVID-19 ini. Ini membuat semua hal juga berubah. Jangan ini juga diingkari. Karena COVID-19 ini juga ciptaan Allah, Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Allah,
maka kita juga mengakui ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah itu ada. Kita percayai bukan disembah, yang disembah tetap Allah. Tetapi makhluk-makhluk Allah ini diyakini ada, maka kita antisipasi bagaimana memperlakukannya dengan baik supaya dapat menambah keseimbangan kehidupan kita. Ini juga perlu perubahan-perubahan dalam kehidupan. Terutama di COVID-19 ini, perubahan yang paling dasar adalah kedisiplinan, Bapak Ibu. Kedisiplinan, konsistensi kita, bahasa agamanya istiqomah, menjaga kedisiplinan. Disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan. Pokoknya perlu kedisiplinan. Teledor sedikit, jagongan dengan orang nggak pakai masker segala macam, sekarang rawan Bapak Ibu. Saya nggak bisa cerita tentang itu. Kondisinya memang sudah sangat perlu hati-hati. Ini perlu kedisiplinan, dan kedisiplinan yang seperti ini nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Harus tulus dari hati kita ikuti, kemudian istiqomah kita jalani. Insya Allah Allah meridhoi langkah kita dan kita terjaga. Ini dua variabel kehidupan yang sekarang mengubah dunia Bapak Ibu. Ini harus kita pahami semua. Satu sisi perubahan untuk abad 21, kemajuan-kemajuan yang dalam pengelolaan pendidikan nggak bisa dengan cara-cara yang sudah lewat. Kemudian dengan menghadapi pandemi ini juga perlu perubahan-perubahan kehidupan yang harus istiqomah kita jalankan. Terkait dengan perubahan-perubahan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka kita mesti berubah. Kita mesti berubah. Change mulai hari ini, mulai dari aku, mulai dari kita, mulai dari kami, mari berubah. Dan perubahan itu adalah mutlak. Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 3 sudah menyatakan bahwa perubahan itu memang hak adanya. Dan kehidupan manusia itu memang akan ditentukan dengan perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ini harga mutlak yang patut kita yakini, kita mesti berubah. Nah, di dalam menyongsong perubahan-perubahan ini Bapak Ibu, baik perubahan untuk kemajuan maupun perubahan untuk menghadapi pandemi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus sadar semua. Kita memerlukan effort Bapak Ibu, memerlukan upaya, memerlukan dukungan upaya. Effort kita berat sekali, merupakan upaya yang luar biasa. Terutama kalau dalam pembelajaran dari guru membutuhkan effort. Pengawas membutuhkan effort, membutuhkan semua upaya-upaya kita. Dan untuk bisa mendukung upaya-upaya itu, maka kita mau tidak mau harus bisa saling kerjasama Bapak Ibu. Kita kerjasamanya harus saling meringankan. Ini penting saya berikan tanda garis bawah. Kerjasamanya harus meringankan. Jangan ada kerjasama yang saling memberatkan Bapak Ibu dalam kondisi ini. Kasihan teman-teman kita di lapangan, guru, ini perjuangannya luar biasa, modal nyawa untuk merawat anak-anak kita. Oleh karena itu mari kita semuanya, semua jajaran dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, pengawas, kepala madrasah, niatnya mari kita perbaiki. Niat kita harus bisa saling membantu, meringankan beban yang lain. Jangan cuma minta dirinya yang diringankan, dirinya yang disenangkan, tapi kita harus memikirkan bagaimana meringankan orang lain. Oleh karena itu, maka kebijakan-kebijakan di daerah, di provinsi, di pusat, mari kita biasakan dengan kebijakan-kebijakan yang meringankan, menyenangkan pihak lain. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang membuat semua tegang. Contoh,
untuk melakukan perubahan di masa kemajuan dan perubahan menghadapi pandemi COVID ini, guru-guru kita ini bebannya berat, Bapak Ibu. Dia harus mengembangkan diri, dia harus merangkai inovasi dan kreasi, menciptakan suasana pembelajaran dengan kondisi yang tidak diduga sebelumnya. Satu sisi harus bisa mengantarkan anak-anak untuk menyongsong abad 21, satu sisi dihadapkan dengan keterbatasan pandemi. Ini guru kita membutuhkan perjuangan, effort yang luar biasa beratnya. Terkait dengan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon, ayo kita semuanya, pengawas, kepala madrasah, kasih penma, kasih kursis, kasubdit kurikulum, evaluasi, semuanya di kementerian ini, mari kita dukung guru-guru kita ini bisa supaya mereka bisa mengeksplor kemampuannya dengan baik, berkreasi dengan baik, berinovasi. Satu yang perlu kita bantu, kita ringankan mereka-mereka ini dari segala ketakutan, Bapak Ibu. Dalam suasana begini, model-model komando yang kaku, yang membuat guru dulu tidak bisa bergerak, berinovasi, ayo kita cabut, sudah bukan zamannya. Apalagi untuk abad 21. Hal-hal yang terlalu administratif, misalnya RPP kuaku, akhirnya fokusnya hanya RPP kita cabut, Pak. Karena sekarang sudah kita keluarkan regulasi-regulasi dari Kementerian Agama yang melonggarkan itu semua. Fokusnya kita adalah kepada pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh satu. Guru-guru ayo kita dorong untuk berani melakukan perubahan-perubahan. Jangan guru-guru ditakut-takuti, ini salah, itu salah, ini salah. Sudah situasinya berat, tantangannya harus menyongsong, kemajuan ke depan juga nggak gampang, terus berikutnya mau jalan ditarik-tarik dengan ketakutan-ketakutan. Nah ini coba mari kita semuanya dari jajaran di pusat sampai di daerah kita insaf. Kita cabut hal-hal yang menegangkan guru. Insya Allah guru-guru kita ini adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang sudah dibekali dengan pendidikan yang cukup. Dengan tingkat profesionalisme yang cukup. Sehingga kita percayakan. Mereka kita dampingi yang baik. Kita bimbing yang baik. Nggak perlu diberikan ketakutan-ketakutan. Di dalam menerjemahkan kebijakan apapun, ayo kita tata sedemikian rupa supaya inovasi, kreasi guru tidak terhenti. Substansi perlu kita lebih perhatikan daripada hal-hal yang sifatnya formalistis. Sehingga guru-guru supaya bisa berkreasi menghadapi situasi-situasi yang tidak diduga itu. Ini perlu kita semuanya sama-sama ringankan. Kita cabut dari kebiasaan-kebiasaan yang mendikte guru. Bahwa ngajar administrasinya kayak gini harus. Materinya harus ini, nggak boleh ini. Itu Bapak Ibu sudah bukan zamannya. KD itu memang ada urutannya. Tetapi guru punya kewenangan. Melihat kebutuhan siswanya, lingkungannya, itu melakukan sebuah upaya-upaya yang namanya kreasi inovasi. Untuk mengubah urutan, untuk melakukan recovery terkait dengan jam pelajaran, menata kembali bagaimana pelaksanaan pembelajaran, bentuk-bentuk pembelajaran dengan sistem blok, dengan kolaborasi pembelajaran. Ayo kita berikan dukung yang kuat agar guru-guru itu bisa mengeksplor kemampuan melakukan itu. Hal-hal yang sifatnya konvensional tidak selamanya baik, Bapak Ibu. Contoh, misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Jam pertama fisika, jam 2 fisika, anak-anak belum sampai fisikanya masuk di pikirannya, ganti bahasa Inggris jam ketiga, jam keempat, belum sampai ke komunikasinya, sudah ganti dengan kimia. Itu anak-anak bisa jadi Bapak Ibu, gurunya pusing, anaknya sudah waktunya habis buahnya, hasilnya nggak ada apa-apanya.
Apakah boleh guru melakukan sebuah kreasi untuk melakukan suatu format-format pembelajaran yang bermakna? Jawabannya di KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Saat itu belum pandemi, Bapak Ibu, kita sudah menyatakan boleh. Karena memang untuk kemajuan itu perlu upaya-upaya inovasi seperti itu. Ini satu sisi contoh bagaimana kita melakukan dukungan kerjasama yang saling meringankan, tetapi bukan membiarkan, tetapi meringankan, membimbing. Supervisi itu bukan semata-mata penilaian kepada guru, tetapi supervisi itu adalah bimbingan, pendampingan, dan kolaborasi untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang bermakna untuk mencapai target yang ditetapkan. Sehingga sekarang zamannya nggak ada lagi atasan bawahan, Bapak Ibu. Kita semuanya bermitra untuk mewujudkan yang terbaik dengan menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang yang di lapangan. Apabila mereka kesulitan, kita bantu. Kita berikan jalan-jalan solusi supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Itu satu sisi contoh bagaimana kita memberikan kerjasama saling meringankan. Yang kedua juga, birokrasi, regulasi-regulasi kita sudah kita susun dari pusat sampai bawah. Mari ini kita jalankan dengan ringan. Jangan sampai ditambahi dengan beban-beban tambahan yang di luar regulasi. Regulasinya saja kadang-kadang masih membutuhkan keseriusan untuk memahami. Di daerah, di kecamatan, kabupaten, provinsi, termasuk juga di pusat, jangan ditambah-tambahi lagi dengan hal-hal yang di luar regulasi. Contoh, kita telah membagikan ijazah, diadakan dari pusat gratis, Bapak Ibu. Distribusinya sudah kita atur sedemikian rupa. Di kabupaten, di provinsi, kemudian di Jakarta itu juga ada anggaran untuk operasional lembaga. Sehingga Bapak Ibu tolong seperti pembagian ijazah ini dijaga betul. Sampai di tingkat kabupaten gratis, sampai ke tingkat madrasah gratis. Jangan kita cari cara-cara, Bapak Ibu. Saya mau nangis kalau bicara gitu, mendengar laporan di bawah-bawah. Yang bisa memberatkan guru kita, orang tua kita, anak kita, dengan beban-beban yang nggak masuk akal, yang membuat kebijakan kita untuk meringankan umat di negeri ini menjadi terganggu, Bapak Ibu, di tengah pandemi gini. Dosa kita, dosa ya Allah, dosa kita. Saya mendengar ada yang pembagian ijazah didahului dengan untuk menerbitkan surat keterangan kelulusan saja, itu harus dicetak khusus, ganti, bayar. Satu lembarnya 12.000, ya Allah. Kondisi begini kok tega, ya Allah. Kok tega sekali kita. Memberatkan umat kita, ya Allah. Di kondisi yang seperti ini kita harus saling meringankan. Justru ayo dengan anggaran yang kita miliki, kita ini walaupun nggak dapat apa-apa di pusat, honor-honor sudah nggak ada segala macam, ayo. Ini kesempatan untuk cari pahala, Bapak Ibu. Kesempatan cari berkah surga. Ayo kita amalkan, kapan lagi kita? Kapan lagi ya Allah? Mari kita amalkan, diri kita membantu yang lain, kita ringankan semua. Supaya masyarakat yang berat ini menjadi ringan. Masyarakat yang hidupnya sudah susah ini menjadi bahagia. Mari kita lewati masa-masa pedih menghadapi pandemi ini. Supaya kita bisa merdeka kembali menjadi bangsa yang besar. Jangan ada yang mengambil kesempatan dalam situasi-situasi begini. Saya tahu kita butuh uang. Kita tahu kita butuh hidup, tapi mari kita cari cara-cara yang benar, Bapak Ibu. Jangan gunakan cara-cara yang memberatkan masyarakat. Tobat, selesai. Selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah berbicara umat di kondisi begini memang menyesakkan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Selanjutnya, mari kita jamin upaya-upaya yang sangat diperlukan untuk dilakukan di masa-masa ini untuk menuju kemajuan maupun menuju menghadapi pandemi seperti ini, kita dukung penuh dari kita semua seluruh elemen. Guru, kepala madrasah, pengawas, kasih Penma Kabupaten Kota, kasih kurikulum kesiswaan provinsi, Kabid, kasih di pusat, Kasubdit, Direktur, Dirjen, semuanya mendukung semua agar effort yang diperlukan untuk keluar dari kondisi sekarang menuju kemajuan masa depan bisa kita wujudkan bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf ini materinya kok terganggu sedikit. Saya lagi, mohon maaf. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama di dalam kaitan dengan pengelolaan pembelajaran Bapak Ibu dalam menghadapi dua kondisi untuk menuju kemajuan dan kondisi sekarang yang penuh keterbatasan, maka perubahan yang perlu kita lakukan adalah melakukan perubahan paradigma kemajuan dan kesehatan Bapak Ibu. Ini kita gabung jadi satu. Di satu sisi yang abad 21 kita harus bisa mewujudkan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna. Mari kita dorong semua teman-teman yang di provinsi, kabupaten, kota, kita dorong guru-guru kita dorong pengawas kita untuk bisa memberikan pemikiran alternatif-alternatif, model-model pembelajaran yang asik. Di tengah juga paradigma pembelajaran untuk kesehatan, untuk mewujudkan kesehatan. Ini bagaimana pembelajaran jarak jauh yang tetap bisa menjaga abad 21 tercapai. Ini Bapak Ibu ada paradigma bahwa untuk kemajuan pendidikan abad 21, anak-anak sekarang tidak diperlukan Bapak Ibu, kita hanya fokus ya. Memberikan deskripsi materi. Terkait dengan materi, guru-guru itu cukup memberikan pengantar-pengantarnya saja, tetapi anak-anak ini untuk kemajuan kehidupan masa depan yang diperlukan adalah berlatih di setiap mata pelajaran, itu berlatih, isinya adalah melatih, melakukan pembelajaran untuk bisa terampil mencari informasi, mengolah informasi, dan bagaimana menghubungkan dengan masalah kehidupan sekitarnya. Sehingga anak-anak dari situ punya nilai lebih, yaitu kemampuannya itu akan bertambah. Kemampuan itulah yang kemudian disebut dengan kompetensi. Ini bila terus dijalankan, dia akan naik kompetensi kritisnya. Dia akan naik kompetensi kreatifnya. Komunikasi antar satu dengan lain jarak jauh akan menimbulkan menaiknya kompetensi komunikasinya. Bekerja bersama-sama menyelesaikan naik menjadi kompetensi kolaboratifnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu di tengah seperti itu, dalam situasi pembelajaran yang dipengaruhi oleh masa pandemi ini, maka sebenarnya kita bisa merangkai pembelajaran-pembelajaran yang tidak terlalu harus berlama-lama berhadapan-hadapan dengan internet anak-anak. Pembelajaran bisa dikemas sedemikian rupa, sehingga anak-anak sebelumnya sudah diminta mencari ini, mencari itu, kemudian berikutnya diberikan pengantar, dan anak-anak dipancing dengan stimulus-stimulus yang kaitannya dengan kondisi kehidupan sekitarnya, yang bisa menarik anak-anak dengan lingkungan kondisi sekitarnya. Mulai dari RA, MI, MTS bisa direkayasa seperti itu kondisi belajarnya. Sehingga anak-anak tidak harus berlama-lama depan komputer, tidak perlu berlama-lama di HP. Dan ini Bapak Ibu bukan masalah mudah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu mari kita berkolaborasi bersama. Yang kasih Penma Kabupaten Kota bantu pengawas-pengawas untuk mendampingi guru-guru. Yang pengawas-pengawas bantu kepala madrasah untuk mendampingi guru-guru mencari cara yang terbaik. Semuanya berpikirnya ke sana. Yang guru-guru kemudian berupaya semaksimal mungkin. Nah, dalam kaitan mewujudkan itu, maka mindset kita, paradigma kita untuk kemajuan dan kesehatan ini sekarang sudah harus berubah.
Kita harus bisa menjadi manusia yang betul-betul manusia. Manusia yang bisa memanusiakan manusia, insya Allah. Terkait itu maka Bapak Ibu perubahan paradigma pendidikan kita harus berubah. Perkembangan teknologi kita ke depan berubah. Dan termasuk wujud perubahan itu adalah kita melihat adanya perubahan-perubahan dari masa lalu sampai kepada yang sekarang kita lakukan bentuknya gimana. Termasuk sampai menyentuh bagaimana cara pandang kita terhadap pembelajaran. Apakah yang disebut pembelajaran itu harus seperti yang ada di gambar pertama itu? Atau harus masih seperti dulu aktifnya apabila anak-anak sudah bisa ngacung segala macam? Apakah sekarang harus seperti yang ada di pandemi? Ini semuanya harus jadi bahan pemikiran kita semuanya Bapak Ibu untuk melakukan pemikiran baru. Pembelajaran apa yang terbaik untuk kita sajikan di anak-anak kita. Karena itu maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita jadikan madrasah menjadi pusat pendidikan untuk anak-anak. Pembelajaran tidak harus di dalam ruang. Dari mana rumusnya sejak dulu pembelajaran harus di dalam ruang? Tidak. Ruang itu luas, bisa ruang yang ukuran 6x7, bisa ruang itu halaman, bisa segala macam. Masalah bagi anak-anak tidak pernah muncul satu bidang, misalnya kaitannya dengan fisika saja, agama saja, ekonomi saja, tidak. Masalah itu selalu hadir bersama-sama komplit. Karena itu maka anak-anak perlu kita ajak untuk selalu hadir di dalam pembelajaran itu, hadir dengan multidisiplin. Bisa semuanya satu rangkai, sehingga mengerjakan satu hal, semua pelajaran itu bisa kita kemas. Nah, salah satu contohnya bagaimana kita bisa menghasilkan situasi siswa belajar yang nyaman, bermakna untuk hidup. Ini saya kawal sendiri Bapak Ibu, itu ada fotonya, foto saya, dan ini sudah masa pandemi. Kita bisa membuat pembelajaran-pembelajaran yang bisa memungkinkan jaga jarak, tetap kita jaga, sehingga kita tidak harus selalu dominan di dalam satu ruang yang kecil. Kemudian ruang di luar tidak harus selalu mewah seperti yang ada di foto ini, kan juga terbatas Bapak Ibu ya. Artinya di sini semuanya perlu berupaya bagaimana melahirkan pembelajaran bermakna untuk anak-anak kita, untuk kebutuhan hidup kita, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan deskripsi materi dari kita-kita sebagai guru, tapi anak-anak justru lebih dari itu mendapatkan latihan pembelajaran yang kita sebut dengan kompetensi. Anak-anak makin lama makin meningkat kompetensinya dengan mengikuti proses belajar yang dilalui. Dengan demikian maka lambat laun nanti dia 20 tahun yang akan datang menghadapi kehidupan yang berubah, insya Allah dia mampu menghadapi perubahan itu. Karena dia sudah punya kemampuan bagaimana mencari informasi, bagaimana punya kemampuan mengolah informasi, bagaimana punya kemampuan menghadapi masalah sekitarnya, menghubungkan antara kompetensi kognitifnya dengan masalah yang dihadapi. Sehingga insya Allah anak-anak nanti akan siap menjadi problem solver dalam kehidupan di depan, di masa yang akan datang. Pembelajaran bisa kita lakukan berkolaborasi beberapa mata pelajaran Bapak Ibu. Dengan demikian maka sajian-sajian mata pelajaran, pembelajaran itu bisa singkat di hadapan anak-anak. Dengan anak-anak mempelajari cuma dengan satu hal, tapi dia akan mendapatkan berbagai macam disiplin mata pelajaran itu sudah menyatu di sana. Oleh karena itu kita harus membuka ruang supaya guru-guru kita bisa berkesempatan saling berkomunikasi antar mata pelajaran dengan pelajaran yang lain. Bisa mensinergikan KD-KD yang ada dimilikinya. Sehingga bisa mewujudkan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan anak-anak di masa depan. Dengan demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti anak-anak punya kemampuan bisa mewujudkan sesuatu dengan bahagia. Contoh dengan pembelajaran seperti ini. Hasil belajarnya, yang namanya hasil belajar itu tidak harus selalu anak-anak pintar menjawab soal pilihan ganda, menjodohkan. Ini Bapak Ibu contoh kalau anak-anak bisa menghasilkan begini, ini contohnya kebetulan topiknya anak-anak diajak untuk membayangkan dirinya sebagai arsitek yang memahami masalah penghematan energi, tapi juga bisa memproduksi sesuatu rancangannya yang layak jual
artinya murah segala macam. Sehingga dia harus bisa membuat perhitungan-perhitungan. Hasilnya kayak gini. Itu insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak akan semangat untuk cari referensi. Anak-anak semangat berdiskusi. Sehingga tidak seperti sekarang kita susah-susah curiga kepada anak-anak. Kamu sudah baca buku belum? Ayo baca buku. Insya Allah kalau pembelajaran yang kita lahirkan itu menarik, menantang sesuai dengan dunia anak-anak, maka anak-anak akan cari buku. Anak-anak akan minat untuk membaca. Anak-anak mau bertanya kepada kita. Dan insya Allah kalau seperti itu, maka pembelajaran akan menarik sepanjang waktu. Pembelajaran begini tidak perlu lama, tapi tindak lanjut anak-anak nanti di rumah insya Allah tidak akan tergiur dengan gadget. Anak-anak akan berupaya mewujudkan dalam beberapa hari, berkolaborasi dengan temannya, mungkin jarak jauh nggak apa-apa, tapi dia bisa, anak-anak sekarang sudah canggih berkomunikasi lewat Instagram, melalui WA, melalui Zoom-nya, anak-anak lebih canggih dari kita. Ini praktek selama masa pandemi, anak-anak bisa mewujudkan yang kayak gini. Nah, penilaian tidak harus dalam bentuk tes, Bapak Ibu, yang kita paksakan anak-anak harus ikut tes, pilihan ganda segala macam. Kita berikan kelonggaran guru-guru kita, sebagaimana surat edaran Pak Direktur yang lalu, bahwa penilaian itu sejak dulu dalam teori kita kuliah, ada yang bentuknya tes, ada yang non-tes. Tes tidak lebih baik dari yang non-tes dan tidak juga seperti itu. Tapi alat penilaian yang paling baik adalah alat penilaian yang cocok dengan apa yang mau kita ukur. Sehingga kita memberikan alternatif, boleh penugasan, boleh praktek, boleh tes. Mari kita jalankan dengan proporsional sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan dan target yang kita tetapkan. Dengan demikian guru mempunyai ruang inovasi, kreasi tanpa tekanan bisa melahirkan bentuk-bentuk pembelajaran, bentuk-bentuk penilaian yang cocok untuk kehidupan anak-anaknya di masa depan. Insya Allah Bapak Ibu, kita berharap belajar di masa pandemi ini akan bisa membuat bermakna. Anak-anak akan serius, kita tidak ketakutan anak-anak akan tergiur dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Kalau kita bisa membuat menu-menu yang merangsang, yang membuat anak-anak bergairah mencari segala macam, insya Allah anak-anak akan serius dengan langkahnya. Ini sambilkan contoh yang ada di desa, di kota, dan untuk anak-anak ternyata juga bisa dibuat anak-anak tertarik seperti itu. Dengan demikian maka kita bisa berharap anak-anak tetap nyaman, anak-anak tetap riang belajar di tengah keterbatasan yang ada. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya pancing di dalam diskusi kita rapat ini. Untuk bisa mengejar dua-duanya secara baik, kemajuan tetap kita bisa persiapkan di dalam menghadapi pandemi yang memang tidak mudah ini. Guru-guru kita tetap akan survive, tetap eksis untuk mendampingi anak-anak kita menuju masa depannya yang bahagia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang telah memberikan paparannya, menyemangati kita semua bagaimana kegiatan pembelajaran di madrasah di masa sekarang dan yang akan datang, khususnya kegiatan-kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita jarang melakukan kegiatan rakor yang lengkap seperti ini. Biasanya Rakornas itu yang paling sering adalah kasih kursus dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Oleh karena itu, karena hari ini lengkap sekali, seluruh warga madrasah ada, selanjutnya akan kami buka termin untuk dialog atau tanya jawab. Begitu Pak Kasubdit, mohon izin. Kami persilahkan teman-teman host untuk mengatur bagaimana kegiatan diskusinya ya. Silahkan yang ingin bertanya melalui chat room juga bisa atau resen, kami persilahkan. Untuk pertama ini 3 orang dulu. Silahkan dari KKM MTS Sulawesi Selatan, Ibu Darmawati. Silahkan Bu Darmawati.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, yang saya hormati kami banggakan, kami muliakan Bapak Kasubdit. Jujur saya sempat menangis tadi Pak Kasubdit. Mungkin pagi-pagi baper mendengar arahan Pak Kasubdit, luar biasa. Kita memang di tengah yang sangat sulit sekarang ini, tetapi pembelajaran di madrasah tetap harus berjalan. Kemudian guru-guru juga kami kita semua sangat berharap mereka melakukan cara-cara cerdas untuk mengantisipasi pandemi yang berkepanjangan ini. Yang pertama sebagai laporan Pak Kasubdit, Pak Dokter, kami insya Allah kemarin untuk Kementerian Agama Kota Makassar ditangani langsung oleh Bapak Kemenak bersama Kasih Penmat, itu akan merumuskan beberapa narasi untuk mengajukan ke tim gugus. Jadi kami insya Allah kami agendakan besok, dan hari ini kami sangat bersyukur ini momen yang sangat bagus untuk kami sosialisasikan dan diskusikan kembali di pertemuan besok. Ini dalam rangka menyampaikan ke tim gugus beberapa hal, karena Makassar sekarang adalah zona orange. Tadi disebutkan di awal, kecuali zona merah, zona orange, hijau, kuning, dan ini bisa, tetapi tentu dengan alasan-alasan yang sangat logis dan persiapan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Pak Kasubdit mohon izin, mohon arahan. Beberapa hal yang terkait dengan juknis pembelajaran di masa darurat juga akan kami tindak lanjuti. Kemudian yang kami ingin itu adalah madrasah berasrama. Kebetulan kami punya peserta didik yang berasrama. Mungkin semua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya masuk asrama. Mohon petunjuk, mungkin ada pengecualian untuk hal ini, karena setidaknya mereka juga bisa mondok sama dengan statusnya yang di pondok pesantren. Karena pondok pesantren rata-rata sudah masuk kalau di Sulawesi Selatan, tinggal kami yang madrasah berasrama. Dan segala arahan, jujur kami betul-betul haru mendengar arahan dari Pak Kasubdit. Kita semua berharap, berdoa, mudah-mudahan kita semua sehat dan melewati dengan sukses pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dulu Tikang ya Pak Kasubdit. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Nur Anifah dari KKM MA Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Kasubdit, dengan Pak Suwardi, walaupun via Zoom. Saya juga sangat terharu sekali tadi mendengar pemaparan dari Pak Kasubdit dan juga apa yang telah kita lakukan di madrasah di daerah, sampai tentang pemungutan biaya pengambilan ijazah, malah yang miris sekali, sampai pengambilan surat keterangan kelulusan itu dikenai biaya. Mungkin itu memang terjadi di daerah Pak Kasubdit. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali dan ini menjadi pembelajaran buat kita di kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi yang kita harus saling berbagi dan saling berempati. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Kasubdit mengenai administratif tadi yang Pak Kasubdit katakan kita harus lebih ke substantif. Kita sudah diharapkan untuk berubah di kondisi seperti ini. Tadi Bapak mengatakan pemaparannya kita harus berubah dari kondisi yang sebelumnya mungkin nyaman, tidak ada kendala apa-apa di dalam proses belajar mengajar. Hari ini kita mengalami perubahan yang luar biasa karena kondisi pandemi COVID. Terus perubahan ini juga dibutuhkan oleh effort yang luar biasa, oleh usaha yang luar biasa seperti Pak Kasubdit katakan tadi. Guru-guru harus berubah, kepala madrasah juga harus mengayomi, tidak menekan,
dan juga harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sementara hari ini mungkin di sini juga hadir Ibu Pengawas, Pak Kasubdit, Bapak Kasipenmat juga hadir, dan juga dari Kasikuref, saya rasa di provinsi juga hadir, di mana pada saat pengawas datang ke madrasah, itu yang dituntut selalu RPP, dan RPP lagi. Dan apalagi kita ini mau PKKM loh Pak Kasubdit, PKKM juga yang dituntut semua guru harus RPP-nya lengkap, harus begini, begini, dan begini. Dan juga Pak Kasubdit, untuk madrasah yang akan akreditasi, itu juga dituntut juga yang namanya administratif yang baik dan lengkap. Dan guru-guru beserta tim penjamin mutu madrasah itu sudah jauh-jauh hari mungkin sudah mempersiapkan. Sementara kondisi hari ini mereka sebenarnya harus lebih enjoy, lebih bahagia tanpa penekanan, karena itu juga untuk peningkatan imunitas guru-guru kita. Tapi hari ini tuntutan-tuntutan ini yang membuat kita jadi seperti banyak tekanan. Nah, jadi bagaimana tadi yang Pak Kasubdit arahkan, kalau kita tidak terlalu memikirkan administratif, tapi kita harus ke substantif yang menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, walaupun itu secara daring. Sementara hari ini guru kayaknya tidak sempat berpikir untuk inovasi pembelajarannya. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan adalah tagihan-tagihan yang harus mereka selesaikan dari Bapak Ibu pengawas, dan juga mungkin nanti tuntutan dari Kasih sampai ke provinsi. Ya mungkin cuma ini dari saya Pak Kasubdit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anifah. Selanjutnya satu lagi tadi dari Pak Aksani, Kasipetmat, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Silakan. Masih bergabung? Kalau tidak, kami ganti Kasipetmat Kabupaten Oku. Bergabung Pak. Saya minta Pak Asani. Oh, bergabung. Silakan Pak Asani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Pak Asani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Asani dibesarkan volumenya. Besar di sana. Ngomongnya Assalamualaikum kayak warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Iya Pak. Kepala Kasubdit yang kami hormati, Bapak Kasih yang kami hormati, teman-teman dan nasib dan perjuangan yang kami hormati. Saya sampaikan Pak, untuk Kolaka sampai hari ini yang namanya PTM tatap muka belum. Ada merencanakan ini pada tanggal 12, tapi karena COVID semakin menggila, ya maka sampai sekarang belum. Yang perlu saya tanyakan Pak, tetapi ada juga PTM yang biasanya, bukan biasanya, Kolaka itu ada yang melaksanakan, yaitu di sektor madrasah yang punya pondok pesantren. Terus terang Pak, itu ada yang seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini yang kemarin dia laksanakan seperti itu, tapi alhamdulillah Allah masih menolong kita semua. Dia tetap melaksanakan Pak, tapi sangat ketat. Baik orang tua atau apapun yang datang itu sangat ketat. Apakah ini masih dimungkinkan seperti itu? Ya, karena banyak yang bertanya, kan ada yang bertanya bahwa kenapa pondok pesantren yang dibuka sementara kita tidak, umpama seperti itu. Yang kedua, bahwa memang yang menjadi kendala kita adalah di segi proses waktu, proses pembelajaran. Tapi alhamdulillah dengan adanya kurikulum darurat ini itu sangat membantu Pak. Apalagi kemarin ini waktunya datang inspektorat, dia sempat mempertanyakan itu pelaksanaan kurikulum. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kasubdit yang telah merancang semua ini dan sangat diapresiasi oleh Pak yang memeriksa kemarin itu tentang pelaksanaan pembelajaran dalam COVID-19 ini. Masalah waktu 20 menit dan sebagainya. Yang intinya saya tanyakan Pak, apakah ini yang seperti pondok pesantren yang melaksanakan pembelajaran PTM di walaupun sangat ketat masih dimungkinkan seperti itu, karena banyak yang bertanya. Ya, itu juga barangkali menyatakan bahwa sekarang pondok pesantren ini eksis. Kenapa? Karena satu-satunya itu adalah pendidikan yang membuka PTM Pak. Barangkali seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansani dari Kasipedmat Kabupaten Kolaka. Ada 3 penanya Pak Kasubdit, monggo kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tampaknya pertanyaan dari Pak Ansani dan Bu Dharma ini hampir sama fokusnya. Bagaimana kalau membuka pembelajaran? Pertama kita, ini yang di luar Jawa Bali Bapak Bu ya. Kalau yang di daerah Jawa dan Bali kita sudah ada PPKM darurat. Di sana akan lebih ketat lagi karena sebelum saya menjawab ini saya ceritakan Bapak Ibu. Sebenarnya kondisi yang seperti sekarang ini terutama di Jawa dan Bali ini sebenarnya sudah diprediksi 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Mungkin kita masih ingat ya, pemerintah sering mengingatkan hati-hati, jaga jarak, masker, pakai masker. Saat itu mungkin kondisi gentingnya belum seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita menghadapi masyarakat yang mungkin di hadapan kita sama semua ya Bapak Ibu juga menghadapi masyarakat yang seperti itu. Semuanya merasa apa ya, seruan-seruan kita itu kayaknya cuma menakut-nakuti. Dianggapnya itu hanya omong kosong. Di kampung-kampung semua orang tidak peduli dengan hal begitu. Justru yang biasanya pakai masker sudah mulai tidak pakai. Di musola saya itu dulu masih ada 75% pakai masker. Terakhir saat sebelum tinggi itu, saya sampai kalau ke musola itu takut sekali yang pakai cuma 2. Sementara ada yang batuk-batuk segala macam. Itu di mana-mana. Di pasar begitu, di alun-alun begitu, di kantor-kantor juga ternyata juga sama. Kita memang menyadari pandemi ini sudah 1 tahun lebih, semua orang juga sudah tidak tahan. Tetapi yang perlu kita pahami adalah pandemi ini ternyata masih ada. Dan ini kalau kita tidak disiplin genting. Dan apa yang terjadi terbukti sekarang Bapak Ibu. Hal-hal yang dulu hanya kita tonton terjadi di India, sekarang kita di Jawa Bali ini sudah seperti itu Bapak Ibu, kalau lihat ngeri. Tapi kita jangan takut. Kita ngeri sekali. Orang sampai kehabisan cari oksigen kemarin sampai harus belinya 2.800.000. Nyari sendiri di rumah sakit nggak ada, yang sakit sampai diajak ke gudangnya oksigen segala macam di atas mobil langsung dikasih. Artinya pertunjukan-pertunjukan itu yang dahulu kita lihat hanya di India sekarang sudah di depan mata kita Bapak Ibu. Apa ini artinya? Saya ingin memberikan makna bahwa apa yang kita antisipasi selama ini, ayo kita yang ada di bidang pendidikan ini, baik kita yang ada di birokrasi, di pengawas, kepala madrasah, guru-guru, ayo kita jadi contoh di masyarakat. Bahwa berperilaku yang baik itu memang mudah Bapak Ibu. Tapi yang berat itu adalah istiqomah menjaga kebaikan, itu susah memang. Nah, oleh karena itu salah satunya juga dalam berperilaku disiplin, pakai masker segala macam. Ayo kita jadi contoh di masyarakat. Nah, ini yang pertama untuk kita semua sehingga semua kejadian kita perlu hati-hati dan bisa mempertimbangkan itu baik-baik. Sekarang untuk menjawab pertanyaan Bu Dharma, bagaimana untuk yang akan melakukan pembelajaran tatap muka? Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Direktur, kita sudah mengeluarkan surat edaran, Pak. Surat edarannya itu saya lihat ya nomornya saya lupa. Saya itu kalau nomor-nomor lupa Bapak Ibu. Sebentar, saya lihatnya. Surat edaran nomor B1873. Suratnya itu dibuat pada tanggal 22 Juni. 22 Juni. Berarti sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Persis hari ulang tahun saya. Tanggal 22 Juni. Nah, dibuatnya tanggal 22 Juni.
Nomornya B1873. Nah, itu isinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa pembelajaran tatap muka itu untuk yang zona merah memang tidak boleh. Nah, kalau ada pesantren itu ada aturannya sendiri Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau yang orange, kuning, kemudian hijau itu dibolehkan di luar Jawa Bali ya. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu supaya nanti kalau ada kejadian Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala madrasah tidak mendapatkan sasaran kesalahan. Kita perlu mendapatkan legitimasi rekomendasi Bu Dharma, Pak Ansani. Rekomendasi yang tepat itu satu adalah kita dari pemerintah daerah, bahwa di daerah itu dibolehkan tatap muka. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kemudian Bapak Ibu mengisi daftar isian kesiapan belajar. Nah, itu kita sudah tetapkan. Kalau yang dulu namanya daftar periksa, sekarang kita ganti namanya daftar isian kesiapan belajar. Bagaimana Bapak Ibu menyiapkan penataan yang ada di madrasah. Kemudian prosedur nanti anak-anak masuk gimana dan sebagainya. Seperti yang biasanya. Bapak Ibu saya pikir sudah paham. Lah kalau itu semuanya sudah disiapkan, Bapak Ibu minta izin tertulisnya dari kantor Kemenak Kabupaten Kota untuk MTS dan MI, RA, kemudian Kanwil itu atau kantor Kemenak itu untuk yang aliyah. Dengan data-data kesiapan Bapak Ibu melakukan belajar tadi sampaikan dengan rekomendasi di daerah itu dibolehkan oleh Pemda, maka Bapak Ibu nanti akan dapat surat izin itu. Kalau sudah dapat surat izin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu itu sebagai pegangan Bapak Ibu jangan sampai nanti biasanya itu dalam kehidupan kalau nggak ada apa-apa itu enak Bapak Ibu. Tapi kalau ada kejadian nanti Bapak Ibu yang kasihan jadi sasaran orang kalau nggak punya pegangan tertulis. Saya ini tidak tega kalau melihat kepala madrasah sudah susah-susah macam-macam kemudian disalahkan banyak orang. Karena itu kita punya pegangan. Dan insya Allah kalau sudah punya pegangan yang kita cari nanti kalau ada masalah itu bukan salah menyalahkan. Tapi bagaimana cara menanggulanginya. Nah, untuk madrasah yang berasrama seperti yang disampaikan oleh Bu Dharma, kuncinya sebenarnya satu, Bu. Sebenarnya kalau berasrama itu relatif lebih terjamin dengan catatan. Saat anak masuk pertama itu sudah diperiksa betul, misalnya di antigen dia sudah negatif masuk, gurunya juga demikian. Yang kedua, yang terpenting kalau berasrama, jangan sampai ada orang yang lalu lalang lagi setelah anak masuk, Bapak Ibu. Ini kami sudah punya pengalaman banyak. Kejadian di Padang, kejadian di Jambi, terakhir kejadian di Gorontalo, Pak Kasih ya. Ya, Pak Kasih ya. Nah, penyebabnya cuma satu. Kita longgar memberikan kesempatan orang yang dari luar masuk. Sebenarnya anak-anak yang di dalam itu kalau sudah berasrama, sudah terjamin 1-2 hari sudah nggak ada masalah, itu aman Bapak Ibu. Yang penting nanti semuanya kita pastikan di dalam itu tidak lalu lalang keluar. Karena pandemi ini masalahnya cuma penularan lewat orang ke orang gitu. Kalau yang di dalam itu sudah komunitasnya itu sudah sehat, itu insya Allah aman. Tapi biasanya yang terjadi di 3 tempat yang tadi saya ceritakan, itu sampai kejadiannya 57 orang yang positif, sampai ada yang 67 orang, itu gara-garanya penyebabnya ada 1-2 orang yang dipersilakan. Contoh, misalnya seperti yang di Padang itu kan karena lama, terus ada orang tua yang ngerayu-ngerayu gimana ini supaya bisa ketemu dengan anaknya. Akhirnya dibuka 1 hari, diperbolehkan orang tua jenguk. Orang tuanya diperiksa, tapi yang namanya orang tua karena kangen adiknya ikut, ponakannya ikut, pamannya ikut. Yang diperiksa cuma orang tuanya saja, Bapak Ibu. Lah saat ketemu peluk-pelukan sudah nggak ketemu lama, ya sudah Bapak Ibu. Akhirnya ada yang satu kena, ya Allah. Akhirnya merambah jadi 57, 6, sibuk semua. Begitu juga yang di Gorontalo, begitu juga yang ada di Jambi.
Nah, oleh karena itu, kalau nanti prosedur legal formalnya sudah dilalui, Bu Dharma, yang saya pesankan tolong dijaga kalau anak yang di asrama, jangan ada orang jadi di pagar itu betul-betul dijaga benar. Anak yang dari dalam jangan main keluar-keluar seenaknya, orang yang dari luar juga jangan mudah masuk. Apabila ada yang bagian masak atau apa itu masuk, itu betul-betul harus dipastikan. Kalau perlu dibuat penjaga, ada yang bagian belanja di luar, di pasar itu nggak usah masuk wilayah. Jadi makanannya sampai di pintu gerbang saja. Setelah itu ada bagian dari dalam yang mengambil, yang bagian memasak. Jadi yang sudah dibagi bagian seperti itu. Insya Allah kalau begitu tuh aman di beberapa tempat. Kita juga membuat percobaan kemarin di 25 madrasah berasrama, itu yang berkasus cuma 4. Cuma 4. Yang 20 aman itu dengan kondisi gitu. Tapi jangan lupa koordinasi dengan pemerintah daerah, satgasnya Bu ya, kalau memang sudah ada tanda-tanda silakan. Tapi tadi jangan lupa legal formalnya dipegang segala macam. Kecuali yang Jawa Bali memang masih ketat sekarang, kondisinya memang rawan sekali. Saya pikir seperti itu juga untuk menjawab Pak Ansani. Jadi legal formal dari Pemda segala macam dipegang Pak, kalau tidak nanti Bapak yang bingung dicaci maki banyak orang, sudah capek Bapak Ibu nanti disalahkan banyak orang lah, jangan sampai, saya kasihan. Jadi legal formalnya dipegang dulu, memang di daerah itu boleh, kalau kita buat aturannya kan zona merah yang nggak boleh, kalau orange, kuning, hijau itu dibolehkan, kecuali Jawa Bali tadi ya yang masih PPKM PPKM darurat. Kemudian berikutnya yang pertanyaan Bu Nur Arifah KKM Aceh terkait dengan bagaimana terkait dengan administrasi dan substansi. Tadi saya mengatakan administrasi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan berarti terus administrasi itu nggak penting dijauhi, tidak. Cuma di dalam rangka administrasinya itu jangan kaku-kaku di dalam administrasi. Yang penting di dalam administrasinya itu sudah tergambar apa yang diharapkan, itu selesai. Jangan sampai mulai dari bentuk kolomnya, bentuk cara pengitikannya saja itu menjadi problem utama, justru pembelajarannya nggak menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu pertama yang penting Bapak Ibu kasih di provinsi, di kabupaten, ayo teman-teman pengawas kita tuh kita juga bantu untuk kita tingkatkan kemampuannya. Biasanya, termasuk teman-teman Pokjawas, ayo kita bantu teman-teman pengawas yang lain. Karena kita juga tidak memungkiri dulu Bapak Ibu, dulu nih ya. Pengawas-pengawas itu kan dari orang guru yang sudah malas, kemudian masuk, ada yang begitu. Tapi saya lihat pengawas-pengawas yang terakhir itu hebat-hebat sekarang, muda-muda. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga pengawas itu memang menguasai proses pembelajaran gitu. Biasanya pengawas yang fokusnya hanya administrasi RPP itu yang kadang-kadang jangkauannya terhadap proses pembelajaran kurang pemahamannya. Jadi akhirnya cari poinnya cuma memeriksa administrasi saja tadi Bapak Ibu. Tapi saya yakin banyak juga di antara kita pengawas-pengawas yang hebat-hebat itu. Saya sering kumpulkan. Nah, itu melihat administrasi itu hanya sebagai sebuah alat awal saja. Setelah itu mereka justru melihat bagaimana proses pembelajarannya. Lah, di situ mulai diskusi bagaimana berkolaborasi menghasilkan pembelajaran yang hebat. Jadi nanti pengawasnya juga ikut berkontribusi, begini loh. Gurunya nanti kesulitan gini juga berani dialog. Nanti fokus yang terbaik itu yang diwujudkan di lapangan. Insya Allah kalau begitu inovasi tadi bisa menjadi muncul. Kemudian yang kedua, biasanya yang dijadikan bahan untuk menakut-nakuti itu kan akreditasi Bapak Ibu. Kebetulan saya ini orang yang 4 bulan ikut membantu perubahan-perubahan di Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi sekarang itu beda dengan akreditasi zaman dulu Bapak Ibu. Akreditasi zaman dulu itu memang betul-betul masih seperti gaya dulu, administrasinya dilihat, kekakuan administrasi itu yang dinilai. Kalau sekarang yang ditentukan misalnya memeriksa ini alat yang dilihat apa? Oh, RPP.
Itu bukan nanti yang dilihat itu RPP itu yang diperiksa, yang dinilai RPP-nya, bukan. RPP-nya itu hanya dijadikan satu pijakan awal untuk melihat. Nanti di sana kolom-kolomnya justru ada nggak inovasi di dalam RPP itu. Ada nggak sentuhan kebutuhan lokal yang ada di RPP itu. Itu justru yang dinilai. Sehingga kalau dahulu di dalam akreditasi itu kalau nggak persis contoh itu nilainya jelek, kalau sekarang tidak. Kalau RPP-nya itu ternyata ada inovasi, nah yang terpenting adalah kepala madrasah dan gurunya itu bisa menjelaskan mengapa kok begini, kok beda dengan yang lain. Itu karena gini, dan nanti bisa dipraktekkan dalam wujud pembelajarannya gini. Itu justru nilai akreditasinya tinggi, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu teman-teman pengawas segala macam, ayo mulai kita menyikapi akreditasi secara tepat gitu, sehingga itu tidak dijadikan alat untuk membuat akhirnya guru-guru tadi tidak punya kesempatan berinovasi, akhirnya hanya hidupnya untuk memenuhi tagihan-tagihan saja. Muridnya nanti nggak terawat dengan baik. Nah, mari kita balik, tagihan-tagihannya itu kita buat jadi ringan, karena sekarang seluruh negeri ini sudah berubah semua. Termasuk sistem akreditasi kita sudah berubah, sudah awal-awal pandemi itu sudah berubah kok Bapak Ibu. Saya ikut membidani 4 bulan berturut-turut setiap hari dalam 1 minggu itu 5 hari saya. Setiap hari selama 4 bulan itu. Jadi sekarang suasana kehidupan dunia ini sudah beda Bapak Ibu. Jangan dibuat kehidupan 20 tahun yang lalu untuk mengukur kehidupan sekarang. Sudah nggak laku. Sekarang kehidupan milenial untuk abad-abad 21 masa datang. Mungkin seperti itu Bu Nur Alifah ya, dan moga-moga ini saya tujukan pada teman-teman Pok Jawas. Ayo kita buat wawasan paradigma teman-teman kita pengawas berubah. Kemudian teman-teman kasih Penma Kabupaten Kota, ayo kita buat supaya kepala-kepala madrasah kita wawasannya berubah. Agar guru-guru yang di lapangan yang menghadapi medan yang tidak mudah itu menjadi ceria Bapak Ibu. Pikirannya keluar semua untuk mengelola anak yang baik dengan baik gitu. Jangan sampai sudah di depan menjadi garda terdepan menghadapi kesulitan anak belajar segala macam, di belakangnya masih sulit menghadapi ini, dari atas tertekan. Kasihan guru-guru itu nanti nggak bisa gemuk seperti saya gitu loh Bapak Ibu. Guru-guru itu biar tetap awet muda, sehat. Nah, ayo kita buat guru-guru semuanya bisa riang, gembira, berinovasi, berkreasi, merawat anak-anak. Kalau gurunya sudah riang, inovasi, kreasi, siswanya insya Allah akan menjadi siswa yang kreatif, siswa inovatif yang siap hidup di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kasubdit atas uraian penjelasannya. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room dari Bu Hasanah dari Pok Jawas nih Pak Kasubdit. Bagaimana menyikapi bila ada kepala madrasah atau guru yang tetap bersikeras mau menyelenggarakan tatap muka, padahal zonanya masih tidak menentu, kadang merah, kadang orange, ya. Itu. Yang berikutnya dari Ibu Lailatul Kodriah dari Pok Jawas, Kota Batu, Jawa Timur, terkait dengan kebijakan Dirjen Pendis, di mana jenjang RA itu tidak diperkenankan ada pembelajaran calistung. Sementara di TPG itu mereka mengajarkan calistung, sehingga masyarakat atau orang tua milih menyekolahkan anaknya ke TPG agar bisa calistung. Kemudian selanjutnya yang sudah resen kami persilahkan Pak Amrizon. Pak Amrizon. Silakan Pak Amrizon dari Oke, terima kasih Pak Sumatera Barat. Oke, terima kasih Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, terhormat Bapak Kasubdin dan Pak Dr. Kami dari KKMA Provinsi Sumatera Barat. Dari beberapa uraian yang sangat menarik yang Bapak sampaikan tadi, sangat luar biasa dan kami dapat pencerahan. Satu hal yang perlu kami tanyakan, kami di Sumatera Barat alhamdulillah telah mengikuti apa arahan dari Bapak tentang
KKMA dan edaran untuk belajar selama zona yang telah diberikan tadi. Yang kami ingin tanyakan adalah, sekarang kan ada edaran yang baru muncul tentang PKKPM untuk zona mikro. Ya, PKKM mikro itu artinya untuk daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ya. Jadi kami ingin mohon arahan daripada Bapak, yang kita pakai itu kalau edaran mikro ini tentu kita pakai daerah setempat. Jika di kabupaten itu zonanya adalah zona merah, pada satu sisi lain kita berada di zona hijau, di mikronya di desa itu mikro, tentunya kami ikuti dengan zona hijau, bisa bertatap muka dengan prokes yang sangat ketat, dan itu yang kita lakukan. Cuma satu hal itu Pak Kasubdit, mohon arahan dan pengertian pada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambrison. Selanjutnya Pak Kasih Penmat Oku Selatan. Silakan Pak Kasih. Oku Selatan, Sumatera Selatan ya. Ya, silakan Pak Kasih. Suaranya Pak Kasih belum keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Bapak Subdirektur Korep, Bapak Suwadri yang kami hormati, Bapak Ibu peserta rapat persiapan pembelajar tingkat nasional. Kami dari Kasipenmat Oku Selatan, Sumatera Selatan, bahwa ketetapan pemerintah kami zona oranye tadinya berubah dari oranye kuning, dulu hijau, sekarang posisinya di oranye. Jadi kami akan melakukan pembelajaran tatap muka sesuai dengan edaran dari gubernur bahwa memperbolehkan sesuai dengan karakter daerah masing-masing dari 17 kabupaten kota. Cuman untuk saat ini edaran gubernur sudah keluar, sampai pagi ini kami masih menunggu edaran dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda dari Kabupaten Oku Selatan. Nah, kalau kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa banyak syarat yang mesti kita siapkan. Pertama, maksud kami syarat-syarat ini, ada beberapa kepala madrasah yang mendatangi kami, Pak, kayaknya kalau tanggal 12 kita sudah tatap muka, untuk semua syarat-syarat yang dari Pemda, yang dari gugus COVID, kemudian mungkin yang dari Kemenak, itu kayaknya tidak terkejar, Pak. Maka kita menyarankan sambil jalan, Pak. Maksudnya kita tetap buka, tetap belajar tanggal 12, administrasi nanti sambil jalan, sambil kita lengkapi. Nah, kemudian yang jadi permasalahan itu, Pak, ada juga madrasah kita yang kayaknya masih mau daring, walaupun kita masih sudah diperbolehkan untuk tatap muka, ada sebagian kawan-kawan kepala madrasah, kami kemungkinan masih daring, Pak. Andai pun masih ini, mungkin coba dulu sedikit separuh, atau seperti itu. Nah, kami kesulitan nanti, Pak, apakah kegiatan pembelajaran daring perlu kita pantau juga, Pak? Karena kalau yang kemarin kita selalu daring, hampir 1,5 tahun ini, itu madrasah memang kami minta buat laporan, terutama guru-guru kita yang menerima TPG, tunjangan profesi itu, kita minta laporan pembelajaran daringnya, baik itu secara hard copy yang disimpan di madrasahnya, kemudian soft copy-nya kami minta. Nah, apakah ini nanti karena sudah dua, ada yang tatap muka, mungkin ada yang secara daring, yang laporan pemantauan pembelajaran mereka itu akan tetap kita pantau atau seperti apa, Pak? Kemudian saya menyarankan ada enggak untuk sebuah aplikasi yang betul-betul memantau pembelajaran di madrasah, karena secara hati nurani, Pak, ada juga kekhawatiran kita di daerah ini, madrasah itu kesannya sekehendak sendirilah, sekehendak sesuka-suka kepala madrasah. Sementara di kita dari kantor ingin memastikan bahwa anak-anak kita betul-betul masih terjadi pembelajaran yang katakanlah berkualitas, tidak mengalami dengan pembelajaran seperti tatap muka. Itu permasalahannya. Terima kasih.
Nah, kami ceritakan bahwa di Oku Selatan ini lebih kurang ada 77 lembaga Pak, dari RA sampai ke MA-nya. Dengan negeri 2 Alia, 4 negeri MTS, kemudian 3 MI, RA belum ada yang negeri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. nambah tanya dulu Pak Kasih. Nambah boleh kasih Pak Kasih ya? Siap. Nambah laporannya yang Bapak minta dari guru atau kepala madrasah tadi bentuknya bagaimana Pak? Laporan yang Bapak minta. Di situ selama ini. Kita ini Pak ya, kalau salah satunya laporan pembelajaran matematika. Di Ya, situ ada hari, ada tanggal, ada materinya, ada tugas anak, ada tugas dari guru, ada lampiran-lampiran tugas anak yang terbaik, yang terjelek, kemudian Arab seperti itu Pak. Bentuknya gitu. Berarti satu PDF. guru bisa berapa halaman Pak? Satu guru. Paling 2 halaman itu Pak. 2 halaman, 3 halaman. Oh, iya. Ya, pokoknya. Ya, oke. Terima kasih. Saya langsung menjawab Pak. Yes. Ya, silakan Pak Kasubdit. Ya. Saya tertarik dengan semangatnya Pak Kasih Penmat Oku dulu. Saya akan jawab dulu. Jadi saya terima kasih Pak, semangatnya saya acungi jempol gitu ya. Nah, terkait sebelum saya menjawab pertanyaan Pak, tadi terkait dengan Bapak ingin memastikan bahwa pembelajaran itu berkualitas di madrasah, saya setuju Pak. Dan itu memang kewajiban kita. Tetapi nanti saya ingin titip pesan kepada Bapak terkait dengan laporan yang diminta Pak. Nah, itu jangan sampai laporan yang terlalu detail Pak. Mungkin bentuknya begini saja. Kepala madrasah dikasih satu form seperti jurnal begitu atau rekap gitu Pak ya. Nah, supaya kepala madrasahnya nanti juga melihat aktivitas guru-gurunya. Nah, itu nanti cuma dicontreng-contreng oleh kepala madrasahnya saja Pak. Bahwa materinya ada, segala macamnya ada. Jangan sampai nanti gurunya harus nulis lagi, panjang-panjang nulis. Itu nanti nggak sempat memantau anaknya Pak. Jadi jadi kita boleh teliti, tetapi membuat format-formatnya yang sederhana saja, yang bisa dikerjakan oleh kepala madrasah atau WKM kurikulumnya, sehingga yang penting gurunya itu ngajar, nanti wakil kepalanya yang memantau atau kepala madrasahnya yang memantau, nanti hasil pantauannya diberikan kepada Bapak, begitu ya? Siapa? Dan itu nanti juga Bapak koordinasi dengan pengawasnya gitu sama. Jadi kita sekarang memikirkan hal yang baik-baik itu boleh Pak, dan memang harus gitu. Hanya bagaimana supaya yang baik tadi itu tergambar, itu kan tidak harus dengan sebuah instrumen seperti dulu yang rumit-rumit gitu ya. Supaya guru-guru itu tidak tersita waktunya untuk yang seperti itu. Termasuk nanti untuk bayar TPG-nya Pak, jangan sampai guru ngumpulkan berkas banyak-banyak lagi Pak, kasihan Pak. Masa-masa seperti ini bukan berarti saya menginginkan guru-guru terus terbebas dari itu, tidak juga, karena ketertiban administrasi itu juga bagian untuk kontrol kita ya. Tetapi jangan kita membuat sebuah berkas yang akhirnya guru itu sibuknya hanya mengumpulkan SK, mengumpulkan ini lagi, mengumpulkan ini. Itu kalau SK kan dikumpulkan sekali sudah bisa Pak ya. Jadi tinggal mungkin setiap 1 bulannya atau setiap mau pencairan itu tinggal SKMT saja gitu kan. Sama rekap tadi, rekap yang dicontreng-contreng kepala madrasah. Yang penting meyakinkan bahwa guru itu ngajarnya sudah bagus, ya kita bayarkan haknya kan gitu Pak ya. Jadi guru nggak harus ngumpulkan sampai seginian akhirnya 1 minggu itu cuma ngumpulin berkas saja. Fotokopi, bahkan SK-nya itu ada yang hilang gara-gara sering difotokopi Pak. Jadi jangan sampai terjadi di mana-mana, kasihan guru-guru kepala madrasah, biar fokusnya kepada pembelajaran. Itu Pak Kasih yang pertama. Kemudian berikutnya terkait dengan yang akan membuka pembelajaran tatap muka, ini saya pikir hampir sama dengan pertanyaannya Pak Amrizon juga ya, sama dengan Bu Hasanah. Jadi begini, untuk yang tatap muka, kalau dari surat dari Kementerian Agamanya kan sudah jelas Pak ya, prosedurnya bagaimana. Yang terpenting, karena PPKM Mikro itu memang tujuannya seperti yang Pak
kasih aku sampaikan. Jadi itu supaya sampai yang sekecilnya, lingkungan yang terkecil gitu. Tetapi kita juga perlu memberikan arahan kepada kepala madrasah di dalam melihat lingkungan yang paling kecil itu juga melihat siswa madrasahnya itu dari mana saja gitu. Kalau untuk madrasah yang lingkungan terkecilnya sudah aman dan siswanya memang dari situ saja, itu lebih sederhana Pak. Misalnya MI di kecamatannya hijau, murid MI kan nggak mungkin dari luar MI-nya ya Pak ya, dari luar kecamatannya ya mungkin itu nggak ada masalah. Tetapi walaupun tidak ada masalah, supaya kita aman Pak, mengantisipasi segala macam kemungkinan, karena masyarakat itu enak kan Pak, kadang-kadang kita ini berbuat salah, nggak berbuat salah kan gitu Pak ya. Supaya kita tetap terjaga seperti tadi, legal formal, rekomendasi misalnya dari kantor kecamatannya, dari kalau desa dari kepala desanya, itu ada Pak, bisa dipegang oleh kepala madrasahnya. Itu untuk perlindungan kita saja Pak. Nah kemudian tadi yang dikatakan kalau administrasinya tidak terpenuhi, saya nggak terbayangkan administrasinya apa saja memangnya Pak yang diminta. Karena kalau di kita itu sebenarnya sederhana. Yang pertama rekomendasi untuk daerah itu. Jadi yang diminta ke kecamatan atau diminta dari bupati itu bukan untuk nama madrasah kita loh Pak. Jadi Bapak Ibu misalnya Madrasah Aliyah A, itu nggak perlu sampai ada surat bupati yang menyatakan bahwa Madrasah Aliyah boleh, tidak. Kalau begitu lama Pak ngurusnya Pak. Yang dari bupati itu yang diperlukan cuma SK bahwa sekolah yang ada pokoknya lembaga pendidikan di daerahnya itu boleh. Nah, itu sudah cukup. Ya, Pak. Nanti yang menyebutkan nama madrasahnya itu adalah Bapak gitu. Jadi berdasarkan surat dari bupati yang luas tadi yang tidak menentukan namanya tadi, yang penting daerahnya sudah disebut aman. Atau kecamatan juga seperti itu, atau desa juga seperti itu. Jadi tidak minta surat izin untuk setiap madrasahnya ke bupati, kecamatan tidak. Kecamatan itu untuk menyatakan bahwa di kecamatan kita aman, pendidikan bisa berjalan. Nah, misalnya seperti itu sudah cukup Pak. Pak. Itu nanti jadi dasar kita yang di Kementerian Agama mengeluarkan surat izin untuk madrasahnya. Nah, dari kita lah namanya. Kalau administrasinya seperti itu saya pikir nggak susah-susah Pak. Ya, siapa? Mungkin yang dibayangkan tadi kan surat dari bupati untuk menyatakan madrasah A itu dibolehkan, loh itu lama. Masih harus ke sekdanya segala macam ya kan? Ya. Nah, salah satunya Pak surat dari orang tua wali karena posisi siswa lagi libur, otomatis nanti memang pada saat masuk sekolah baru mereka bisa terkumpul. Nah, yang terpenting saat anak datang itu sudah membawa surat dari walinya. Ya Pak, siap. Anak datang bawa surat wali. Kalau datang tapi tidak membawa surat dari walinya, ya disuruh kembali dulu aja ke rumahnya. Sampai ada surat dari walinya kan gitu. Karena apa? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi tidak ada surat itu, mungkin walinya nggak ngerti. Tetapi kita antisipasi yang terbaik Pak. Siapa tahu walinya memang tidak setuju. Kalau walinya tidak setuju, kita paksakan kan nanti kita yang disalahkan. Oleh karena itu diminta untuk datang. Kalaupun terlambat besok aja datangnya nggak apa-apa. Tapi nggak usah dimarahi, nggak usah dimarahi. Kondisi begini kita sendiri harus menjaga kesehatan Pak. Marah-marah kita kurangi. Saya ini dulu kacamata saya tuh kalau dilihat itu agak menakutkan orang. Sekarang kelihatannya sudah ramah dan tampan, Pak. Untuk menjaga imun itu kan kita harus banyak tertawa senyum juga, Pak. Sekali-sekali menangis kalau malam hari kan gitu, Pak ya. Iya, Pak, siapa. Nah, jadi itu yang kita kurangi. Jadi dengan demikian insya Allah administrasinya menjadi lebih sederhana, Pak. Kalau yang di Kementerian Agama sendiri itu ada isian, Pak. Nanti yang tadi yang saya sebut isian kesiapan pembelajaran itu nanti akan lewat emis. Emis kita biasanya terlalu lama, Pak ya. Ini sekarang sedang dibuatkan yang nanti masuk emis juga tapi lebih mudah. Dan teman-teman yang di kabupaten bisa baca. Moga-moga secepatnya ini. Kemarin sudah saya tagih ke emisnya. Moga-moga ada. Nah, itu nanti tinggal kalau itu isinya cuma contreng selesai, Pak.
Nggak perlu banyak-banyak membuat. Jadi administrasinya nggak susah. Paling 2 jam, 3 jam dibuat sudah selesai. Gitu. Kemudian berikutnya untuk Pak Amrizon, PPKM Mikro, saya pikir jawabannya hampir sama Pak Amrizon ya. Jadi untuk jaga-jaga kepala madrasahnya, Bapak memerlukan legal formal bahwa daerah itu aman. Itu Bapak pegang. Nah, nanti untuk izin madrasahnya minta kepada kepala kantor Kemenak, kabupaten kota, kasihnya. Kalau itu sudah dipegang, Bapak silakan jalan, tapi tadi aturan anak mulai masuk gerbang, nanti bagaimana duduknya, 50% siswanya itu ditata Pak ya. Nah, kemudian berikutnya, kok ada madrasah yang tadi Pak kasih oke, ada kepala madrasah walaupun sudah longgar tapi tidak mau, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu memang di dalam aturan SKB 4 Menteri itu dibolehkan. Jadi kepala madrasahnya kalau masih belum berani itu nggak apa-apa. Laporannya ya tadi sama saja diminta kepala madrasahnya membuat contrengan-contrengan. Jangankan kepala madrasahnya yang nggak mau terus itu tidak apa-apa. Orang tua siswanya yang di madrasahnya sudah masuk, kok ada siswa yang orang tuanya masih ragu, itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu lazim. Karena itu di setiap madrasah perlu menyiapkan 2 layanan. Tetap anak yang di rumah juga dilayani. Nah, jadi ditekankan pada itulah yang tadi saya katakan guru-guru kita itu tidak mudah Pak. Melakukan tatap muka masih harus konsentrasi kepada anak-anak yang di rumah kan gitu ya. Dia harus membuat 2 karena itu guru-guru kita harus kita lindungi. Jangan ada tekanan-tekanan pada guru. Biar guru-guru kita sehat juga. Biar enjoy kreasinya bisa datang. Nah, itu juga termasuk untuk Pak Amrizon dan Bu Hasanah. Saya pikir seperti itu. Legal formal perlu kita pegang Pak, rekomendasi supaya kita nggak disalahkan orang Pak. Itu untuk melindungi Bapak Ibu semua. Terus berikutnya untuk pembelajaran RA. Sebelum Bapak Ibu mengajukan pertanyaan tadi, selayaknya kita pengawas, kepala RA, guru itu memahami sebenarnya kebutuhan pendidikan anak usia dini itu apa sih? Supaya nanti tidak ada kesan negara ini Kementerian Agama kok maksa A sih, maksa B sih, maksa C sih. Kita memahami sebenarnya pendidikan anak usia dini itu titik tekannya apa? Pendidikan dasar itu tekanannya apa? Ini kita sebagai aparat harus paham itu. Supaya tidak merasa ada tekanan dari atas, ada bawah. Kemudian pendidikan menengah itu bagaimana sih? Pendidikan tinggi itu bagaimana sih? Kalau belum tahu ini perlu belajar gitu. Nah, kalau sudah memahami ini, saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu tahu betul pendidikan anak usia dini itu kebutuhannya apa. Anak usia dini itu adalah pertama sasaran utamanya adalah memberikan ruang untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan tugas perkembangannya, kan begitu ya? Itu yang pertama. Karena anak-anak usia dini itu kebutuhan yang utama, tumbuh kembang anak itu. Karena itu mengapa ada namanya pendidikan holistik integratif. Pendidikan yang holistik integratif. Integratif itu menyatu dengan posyandu, dengan puskesmas, segala macam. Karena sasarannya tidak hanya bisa ditangani oleh RA itu saja, gitu. Itu. Kemudian yang kedua, apa sasaran pendidikan anak usia dini? Sasaran pendidikan anak usia dini itu adalah pembentukan karakter, Bapak Ibu. Itu yang tidak bisa diajarkan. Kalau pendidikan karakter itu terlambat memberikannya, ini anak sudah terlanjur, kalau ibarat makanan itu sudah terlanjur jadi bubur, Bapak Ibu. Nah, karena itu anak pendidikan usia dini ini fokusnya ke karakter. Nah, sekarang pertanyaannya, apa posisi, bagaimana kalau gitu posisi Calistung? Calistung itu kan akademik, Bapak Ibu. Artinya, untuk pendidikan anak usia dini, Calistung itu prioritasnya belakangan. Bukan tidak boleh, Bapak Ibu. Tapi itu adalah prioritas belakangan. Yang tidak boleh itu justru kalau kita membalik. Jadi anak usia dini seakan-akan akhirnya yang dipentingkan Calistungnya bermain kurang,
karakternya kurang, tumbuh kembang anaknya nggak diperhatikan, itu yang dosa terhadap perlindungan hak asasi anak-anak gitu. Tetapi kalau untuk anak-anak yang aspek perkembangannya memungkinkan, lah itu silakan, nggak apa-apa. Calistung setelah kebutuhan tumbuh kembangnya terlayani, bermainnya terlayani, karakternya terlayani. Khusus untuk RA, karakternya itu selain akhlakul karimah, kehidupan berbangsa dan bernegara, itu perlu ditumbuhkan dari awal, cinta kepada negara, cinta kepada bangsa, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang penting juga di RA menjadi ciri khasnya adalah karakter beribadah, Bapak Ibu. Itu tuh yang paling penting, karakter beribadah, beriman pada Allah tuh nggak bisa diajarkan, itu kecil, harus ditanamkan. Nah, kalau sudah itu terpenuhi, mau nyoba-nyoba calistung dan porsinya lebih kecil, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau calistungnya full, anak mulai dari jam pertama sampai pulang calistung terus. Itu nggak ada bedanya dengan madrasah, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang perlu diperhatikan untuk RA adalah ini, tolong teman-teman yang ada di RA itu betul-betul Bapak-bapak, Ibu-ibu sering kita dampingi agar guru-guru RA, kita tahu sendiri ya, guru-guru RA ini guru-guru pejuang, Bapak Ibu. Yang kadang-kadang semangatnya hanya ingin bantu, tapi pendidikan pembekalannya segala macam itu dari pendidikan dasarnya itu kadang-kadang kurang. Nah, ini yang nanti perlu kita bantu, pengawas-pengawas itu harus rajin-rajin datang ke tempat RA itu untuk mendampingi bagaimana supaya guru-guru yang kurang tadi itu menjadi lebih percaya diri, mampu berkreasi. Yang saya pesan betul-betul di sini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu anak-anak RA ini dijadikan komoditi seperti yang tadi, lebih mendominankan akademik. Contoh, ini saya temui banyak hal. Anak RA itu dikasih LKS, Pak. LKS seperti LKS-nya anak-anak madrasah itu loh. Pertanyaan-pertanyaan, ini dikonsolidasi, pesannya katanya dari Solo segala macam. Guru-guru itu Bapak Ibu, ini perlu saya beritahu ya. BOP-nya madrasah RA itu kan kecil Bapak Ibu. Daripada dipakai untuk beli buku segala macam, ayo guru-guru ini kita berdayakan membuat sesuatu yang bisa nanti daripada dipakai untuk membayar beli buku, kan lebih baik dipakai membayar guru-gurunya ya. Kasihan ini. Lebih baik itu membayar guru-gurunya biar guru-gurunya lebih sejahtera untuk membuat gambar, membuat apa. Tetapi bukan berarti terus saya melarang untuk beli buku, tidak. Tetapi kalau yang dikondisikan, ya apalagi bukunya atau LKS-nya itu nggak sesuai dengan usia perkembangannya, anak kecil-kecil gitu jawab pertanyaannya kayak anak madrasah dengan menulis jawaban, itu kan nggak pas. Tapi kalau alat gambar apa itu ya monggo silakan. Kalau gurunya mampu jangan dipaksa. Kalau gurunya yang bisa membuat sendiri lebih baik gurunya. RA itu lebih baik gitu. Sehingga nggak perlu namanya LKS itu dibudaya-budayakan, digerakkan satu kecamatan, satu kabupaten, itu jangan Bapak Ibu, itu pelanggaran, itu nggak ada aturannya begitu. Nah, tetapi kalau gurunya kok ingin beli buku 1, 2 kemudian dirancang sendiri dibuat, itu boleh. Jadi saya harap ngerawat RA sebaik-baiknya dengan landasan filosofi pengetahuan yang cukup dari kita semua. Mari kita belajar pendidikan anak usia dini, kebutuhannya apa, sehingga kita tidak hanya nafsu ingin tadi bagaimana di sebelah sudah begini. Kita tidak hanya memikirkan itu, tetapi kita juga lebih memikirkan perkembangan anak. Tetapi sisi marketingnya saya pikir juga bisa dikemas, tapi tanpa harus mengorbankan tadi hak anak untuk tumbuh kembang, hak anak mengembangkan kreativitas. Kalau sudah seperti itu, calistung masih bisa dan tidak mendominasi pembelajaran, ya nggak apa-apa. Silakan. Tapi tetap dengan cara metode bermain. Itu intinya anak usia dini. Begitu, Pak Kasih. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Kasubdit ada penjelasannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang sudah resen dari tadi ini dari Man 1 Konawe Selatan.
kami persilahkan. Jangan lupa sebut nama ya. Man 1 Konawe Selatan, KKM Man 1 Konawe Selatan. Silahkan Pak. Suaranya di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum, Pak Kepala Pak Kasih, Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya muliakan, sudah banyak dijelaskan terkait tentang tatap muka pembelajaran 2020-2021. Terkait hubungannya dengan 2021 2022 Pak. 2021-22 Pak. Oke. Kita 2 kali COVID. Sudah 2 tahun. Siap. Yang pertama terkait penjelasan tadi bahwa untuk Bali Jawa memang sangat ketat dan perkembangan di Sulawesi Tenggara Kendari sangat tinggi. Kebetulan kami tinggal di Kendari tapi mengajar di Kabupaten Konawe Selatan. Jadi mewakili KKM ini